Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang cakap SDGs Desa. Hari ini kita bertemu di hari kedua di bulan Mei, tepatnya tanggal 2 Mei. 2 Mei ini biasa kita peringati sebagai salah satu hari besar nasional, yaitu Hari Pendidikan Nasional. Nah, berbicara Hari Pendidikan Nasional di tahun 2023 ini, maka ada satu kesempatan yang sangat bagus sekali untuk membicarakan tentang eh, pendidikan di desa. Nah, tema hari ini yang kita angkat adalah pendidikan kewargaan di desa. Ini menjadi penting untuk kita kupas bersama dengan Pak Kaban, yaitu Bapak Ivanovic Agusta. Nah, ini sudah hadir di ruang Zoom hari ini, Zoom kita hari ini, pada episode yang berkaitan dengan pendidikan kewargaan di desa inilah nantinya kita akan menemukan rangkaian-rangkaian pendataan SDGs dengan rekomendasi-rekomendasi. Dan berbicara pendidikan tentu saja adalah berbicara sektor yang sangat penting sekali untuk dikedepankan, dan berbicara tentang memprioritaskan pendidikan, salah satunya sudah tertuang di dalam rekomendasi-rekomendasi. Ada angka partisipasi masyarakat, kemudian ada lama pendidikan, dan sebagainya. Dan ini yang menjadi penting untuk kemudian kita jadikan bahan edukasi. Kenapa pendidikan menjadi pilar yang paling penting di desa untuk kemudian diprioritaskan dalam setiap pembangunan. Nah, ini tentu saja perlu ada edukasi dan metode-metodenya yang kemudian bisa bisa dijadikan sebagai bahan perencanaan pembangunan di desa. Nah, teman-teman semuanya, kerabat SDGs Desa, pagi hari ini Pak Ivanovic Agusta sudah berada bersama kita. Kami persilahkan, kami sapa dulu. Selamat pagi, Pak Ivanovic. Tampaknya belum belum kedengaran ini Pak Ivanovic. Apa Baru suara bisa. merdunya? Sip, mantap, Sorry. mantap, mantap. Ini sehat, Pak Ivan. Ini ada di perjalanan, Pak Ivan. Iya, hari ini harus apel jam 8. Moga-moga sampai Oh kantor iya, jam iya. 8 kurang juga. Betul, betul, betul. Dan hari ini adalah hari pertama ini anak-anak kita sedang sekolah ini. Oh iya, iya. Iya, Pas dengan Hari Pendidikan Nasional memang. betul, betul. Nah, kami beri kesempatan Pak Ivan untuk kemudian memulai membicarakan tentang pendidikan keluarga di desa. Tidak tahu nanti apakah juga ada semacam pendidikan merdeka untuk desa begitu dan sebagainya. Mari kita dengarkan teman-teman semuanya, kerabat SD Desa, Pak Ivanovic Agusta, kami persilakan. Terima kasih, Caitong, kerabat desa sekalian, juga rekan-rekan tenaga pendamping profesional, rekan-rekan pegiat desa. Pagi hari ini sebetulnya Hari Pendidikan Nasional itu, kalau kita lihat berbagai ujaran dari Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi, itu pesan dari Pak Jokowi yang beliau sampaikan berkali-kali, itu tentang desa ada dua: peningkatan kapasitas manusia, yang artinya itu pendidikan di situ. Kemudian yang kedua adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi ini sebetulnya wilayah yang boleh dikatakan tugas besar untuk membangun desa sebetulnya. Tapi sebelum itu, Taitong, kerabat desa sekalian, ini menindaklanjuti arahan dari Menteri Desa untuk tenaga pendamping profesional supaya segera
menuntaskan salah satu tugas OPBDes dan realisasi untuk kegiatan-kegiatan, terutama yang didanai oleh dana desa. Ya, jadi beberapa koordinator provinsi waktu minggu lalu kami diajak diskusi di ruangan beliau itu di WA langsung karena ingin mendapatkan hasil yang 100% dari pengisian APBDes, karena ini bukan sesuatu hal yang sulit gitu. Kemudian karena itu pada hari itu juga ada tambahan pengisian yang ya ada peningkatan gitu. Ada yang sangat drastis untuk satu provinsi, tapi secara nasional sebetulnya peningkatannya nggak terlalu banyak, masih 72,74%. Jadi target minimalnya itu kalau secara statistik harusnya di atas 85%. Nah, jadi karena itu beliau sampaikan supaya hari ini kami kirim lagi hasil dari capaian sampai pagi hari ini. Kalau kita lihat supaya nanti rekan-rekan juga jaga-jaga kalau kemudian ada perintah lebih lanjut. Yang di Aceh, kemudian terutama di Sumatera Utara itu kalau bisa selesai akan menyumbang sangat besar. Kemudian di wilayah Jawa Barat ini sebetulnya bagian yang dilihat oleh Gus Halim, karena Pulau Jawa dan Bali mestinya tidak ada masalah karena tidak ada alasan teknis untuk menjadi sulit gitu. Kalau kita lihat di sini di antara banyak provinsi di Bali, terutama adalah Jawa Barat ini. Jadi kiranya nanti juga akan diberi arahan gitu dari Pak Yusrat mengenai hal ini. Kemudian kita tahu ini Jawa Timur yang sangat cepat dari sekitar 70-an% ke 99,9%. Kemudian dilihat Banten ternyata juga sudah di atas 90% gitu. Kemudian NTT ini sebisa mungkin diisi kembali karena sumbangannya akan sangat besar terhadap keseluruhan. Serta di wilayah Sulawesi Tengah ini juga akan memberi sumbangan yang sangat besar. Kemudian di Maluku dan Maluku Utara, ya, terutama di Maluku. Karena tahun lalu itu kekurangan APBDes itu yang tidak terisi hanya 21, dan itu pun di luar wilayah yang sulit. Misalnya tahun lalu Papua Barat sudah 100%. Kalau ini untuk Papua Selatan, Tengah, dan Pegunungan, ini kode wilayah baru yang kami cek dari Ibu Kapus Datin. Hari ini ada pengecekan kembali untuk membereskan sudah masuk ke dalam daily report, tetapi belum terkoneksi ke dalam Monef dana desa. Padahal username dan password daily report itu terkoneksi di sini, jadi tidak ada username dan password tersendiri gitu. Jadi kiranya begitu, Cak Itong, kerabat desa sekalian. Jadi per hari ini ada 54.751 APBDes yang sudah terinput, dan yang belum itu 20.514. Dan kalau kita lihat dari verifikasi ada 517 usulan ya APBDes yang diinput dari Menti yang perlu dicek kemudian diputuskan oleh mentor apakah diterima ataukah harus diulang kembali gitu. Jadi kiranya itu, karena sebetulnya ini temuan baru. Jika kita bisa
memprediksi hal ini. Dari awal kita bisa memprediksi apa yang akan terjadi di desa di tahun 2023 dengan cara yang seksama. Karena sepenuhnya menggunakan APBDes dari desa. APBDes boleh kita katakan perencanaan pembangunan dan anggaran dari desa yang memang mau nggak mau akan dijalankan oleh desa. Dan kita mengetahui rata-rata paling tidak kalau tahun-tahun sebelumnya kita mencek dana desa itu 99% terus pelaksanaannya. Jadi dalam APBDes kemungkinan pelaksanaannya ya sekitar 99% gitu. Artinya ini satu prediksi kegiatan desa di akhir tahun ini nanti yang relatif akan tepat. Saya kira itu. Kemudian di dalamnya ada realisasi kegiatan. Jadi kalau sudah mengisi APBDes, jangan lupa untuk mengisi realisasi kegiatan. Karena realisasi kegiatan ini akan langsung dibuat menu-menu kegiatan tersendiri. Sekali mengisi, tapi nanti bisa dipakai untuk banyak menu begitu. Dan di situ kemudian nanti akan terlihat apa saja kegiatan yang sudah dilakukan, termasuk jenis-jenis kegiatannya. Jadi itu yang penting karena di sana nanti juga langsung akan terbaca rincian hasil dari desa di tahun 2023. Hasil yang diharapkan berapa, sudah tercapai berapa. Misalnya di dalam realisasi kegiatan, itu di situ ada rencana membangun jalan dan jembatan berapa meter. Dan kemudian kita mengetahui berapa yang sudah terbangun sampai saat ini. Di samping yang prasarana juga ada yang non prasarana. Jadi kegiatan apa saja yang perlu dibangun, yang akan dilakukan. Dan boleh dikatakan kita mengetahui bahwa salah satu informasi penting berkaitan dengan hari ini itu adalah kegiatan non sarana prasarana yang berkaitan dengan segala hal peningkatan kapasitas. Apakah itu pendidikan formal, dukungan pendidikan formal, ataukah itu dukungan untuk pendidikan non formal. Jadi di bagian awal ini Cak Itong kami sampaikan pesan dari Pak Menteri untuk kita segera menyelesaikan isian APBDes dan realisasi kegiatan, karena ini cara yang paling mudah dan paling enak ini. Kita mengetahui apa yang akan terjadi di desa kita akhir tahun dengan cara menginputkan data APBDes itu. Ya. Karena kita sudah lihat, seandainya tahun-tahun yang lalu capaiannya cuma 60%, ya kita bilang istilahnya itu kita bisa percaya kepada data APBDes-nya ya 60%. Ya. Tapi karena capaian tahun-tahun sebelumnya 99%, maka tingkat kepercayaan kita itu ya 99% terhadap APBDes. Kalaupun ada yang melenceng ya 1%. Ini angka yang sangat tinggi. Ya. Kalau tingkat kepercayaan, kalau di dalam ilmu sosial itu bisa dibolehkan sampai 70%. Artinya kesalahannya 30%. Tapi kalau kesalahan sampai 1%, itu biasanya ilmu-ilmu teknik gitu. Karena derajat ketepatannya sangat tinggi. Nah, APBDes menariknya adalah dia memiliki derajat ketepatan yang tergolong sangat tinggi ini. Jadi itu hal yang menarik. Jadi kalau kerabat desa, rekan-rekan sekalian,
Kemudian ada yang menanyakan desa nggak tahu apa-apa, desa mau kemana, bingung dan sebagainya. Nggak mungkin bingung kalau sudah menyusun APBDes. Ya. Jadi mau kemana, mau diapa-apakan ya ada di situ. Kira